Hello everybody. I'm joined again. Halo semuanya. Hari ini saya kembali ditemani oleh Glenn Dissen, rekan dan sahabat saya di Norwegia. Saya yakin kalian sudah mengenalnya. Ia juga menjalankan kanal YouTube yang luar biasa, dan Ilka adalah seorang profesor di Universitas Norwegia Tenggara. Glenn, selamat datang. Glenn, welcome back. Oh, thank you. OXWO, Jari Seth, Muyumbali. I wish it would be for better circumstances. Saya berharap situasinya bisa lebih baik, tetapi saat ini banyak hal benar-benar berjalan sangat buruk. Pertama-tama kita perlu membicarakan rekan kita, Jack Bode, yang sejak kemarin, hari ini kita berbicara pada 16 Desember, dan kemarin, 15 Desember, telah dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Jack Bode tentu saja adalah seorang kolonel Swiss, mantan kolonel Swiss yang kini sudah pensiun dan tinggal di sebuah negara Eropa. Dia pernah hadir di podcast Anda, juga di podcast saya, dan memberikan analisis yang sangat cemerlang, terutama tentang Ukraina dan Rusia. Dia telah menulis buku tentang Ukraina, Rusia, dan asal-usul perang di Ukraina. Dan sekarang, Uni Eropa menyebarkan propaganda Rusia dan memasukkannya ke dalam daftar sanksi. Apakah Anda bisa mempercayainya ketika mendengar hal itu? Could you believe it when you heard that? Well, it did take me by surprise. Ya, hal itu memang mengejutkan saya, terutama karena mereka menargetkan seseorang dengan kedudukan sepertinya, yang cukup menarik. Tapi ini adalah arah yang memang sedang ditempuh oleh Uni Eropa. Anda juga pernah membicarakan tentang keputusan untuk memberikan sanksi kepada warga Jerman yang melaporkan dari luar negeri. Orang-orang yang tidak bisa pulang, yang rekening banknya dibekukan. Jadi ini belum akhir dari ceritanya. Setiap kali kita melihat hal-hal mengerikan seperti ini terjadi sekarang, kita harus memahaminya dalam konteks kemana kita sedang menuju. Tapi saya rasa yang membuat hal ini sangat mengkhawatirkan, bukan hanya karena dia seorang kolonel dari intelijen Swiss. Topik utama yang selalu saya bahas dengannya, adalah kekhawatirannya tentang bagaimana Uni Eropa menjalankan kebijakan yang justru merugikan kepentingan ekonomi dan keamanannya sendiri. And hide justice and atiya with mrengos Nigeria naras tertentu. Ia disipo na hasia alternatif. Locked itself into narratives. It doesn't accept any dissent. So even if you have Jadi bahkan jika kamu memiliki fakta yang dapat diverifikasi, fakta-fakta itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam wacana jika melemahkan narasi yang ada. Dan dia, sebagai seorang kolonel di intelijen Swiss, sangat khawatir, karena jika kamu tidak mampu mengidentifikasi isu-isu utama, masalah-masalah pokok, maka kamu tidak bisa menyelesaikannya, dan kamu tidak bisa bertindak demi kepentinganmu sendiri. Itulah inti masalahnya. Lalu mereka berkata, "Yah, ini propaganda Rusia." Itu sudah menjadi kata yang bisa dilempar begitu saja, tidak perlu dibuktikan. Mereka menggunakan ungkapan-ungkapan kecil seperti poin pembicaraan Kremlin, seolah-olah argumenmu hanya terdengar seperti apa yang mungkin dikatakan orang Rusia. Maka dari itu, kamu dianggap sebagai propagandis. Maksudku, karena Uni Eropa selalu benar, Rusia selalu salah, dan jika kamu menentang hal itu, ya, berarti kamu berpihak pada Rusia. Jadi ini, ya, masa-masa yang tidak baik di Eropa. not good times in Europe. No, not at all. And you're right about the context. And I must Tidak, also sama sekali tidak. Dan kamu benar tentang konteksnya. Saya juga harus menambahkan bahwa dia bukan orang Swiss pertama yang masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa. Sebelumnya, pada bulan Juni tahun ini, Natalie Jemp ditambahkan. Dia adalah warga negara ganda Swiss Kamerun, tetapi dia tinggal di Swiss. Dia orang Swiss, lahir di Swiss, memiliki paspor Swiss, dan semuanya. Dan malu pada saya, berita itu tidak sampai kepada saya. Saya tidak melihatnya, saya tidak menyadarinya. Tapi sudah sejak Juni, dia dimasukkan ke dalam daftar sanksi. Dia selesai mengatakan kepada Tiu, saya inform hingkain, saya itu berdampak bakal berat-berat. that this had very severe impacts on her, although Switzerland is not in the European Union. Meskipun Swiss bukan bagian dari Uni Eropa, bank-bank Swiss tetap membekukan rekeningnya, dan dia tidak bisa terbang melintasi wilayah UE. Jadi saya tidak akan memberitahu Anda di mana dia sekarang, tapi begini, jika Anda berada di luar negeri, Anda tidak bisa kembali ke Swiss. Jika Anda berada di Swiss, Anda tidak bisa pergi ke luar negeri. Anda benar-benar terjebak. Swiss sepenuhnya dikelilingi oleh Uni Eropa. Jadi ini sangat-sangat berat dan keras. Dan kita sedang membicarakan hanya tuduhan,
bukan? Tidak ada yang terbukti di pengadilan. Maksud saya, Glenn, apa yang hal ini katakan kepada kita tentang keadaan Uni Eropa? Ini adalah hukuman yang tidak dijatuhkan oleh cabang yudikatif, melainkan cabang eksekutif yang memberikan hukuman kepada warga negara kita sendiri. Tidak, ini bukan kendali yang demokratis. Tidak ada pengawasan. Ini seperti yang Anda katakan, hanyalah Dewan Eropa yang tidak terpilih yang mendorong keputusan-keputusan ini. Dan tentu saja, jika Anda membuka situs web resmi Uni Eropa, Anda bisa melihat bagaimana hal ini dibingkai. Nama dokumennya adalah, keputusan mengenai langkah-langkah pembatasan sehubungan dengan aktivitas destabilisasi Rusia. Jadi Anda berargumen bahwa Rusia sedang mendestabilisasi Eropa, yang berarti, bagaimana Anda akan mengoperasionalkannya? Ini akan diterjemahkan menjadi apa dalam hal kegiatan spesifik? Lalu dikatakan bahwa siapapun yang menyampaikan poin atau argumen yang dapat dianggap mendukung atau melegitimasi Rusia, dianggap mendestabilisasi. Mereka mendestabilisasi karena dianggap mengancam Uni Eropa. Dan juga, jika Anda mengkritik kepemimpinan Uni Eropa atau keputusan mereka, Anda juga dianggap agak mendestabilisasi. Tavat dengan embrace Uni Eropa. Jadi, setiap perbedaan pendapat sekarang bisa dianggap sebagai tindakan yang mengacaukan stabilitas. Karena stabilitas, menurut pandangan mereka, berarti kita semua sepakat bahwa konflik kita dengan Rusia adalah kisah hitam putih. Pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan, kekuatan terang melawan kegelapan. Dan jika sekarang kamu berpihak pada kegelapan dengan mencoba membela mereka, dalam arti berusaha menjelaskan apa yang dilakukan Rusia, maka kamu bisa dianggap sebagai kekuatan yang mengacaukan, dan mereka juga akan mengejarmu. Maksud saya, dari semua orang, mereka justru mengejar Kolonel Jack Pu. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan cara yang masuk akal. Mereka harus berbicara dengan klise dan slogan, dengan gagasan samar tentang mengacaukan Eropa hanya karena mempertanyakan kepemimpinannya. Maksud saya, beginilah keadaan kita sekarang. Tapi, kamu tahu, juga Nathalie Jambon, maksudku, dia seorang anti-kolonialis. Dia berusaha menyoroti semua kerugian yang masih terjadi, terutama oleh Prancis, melalui perilaku neokolonial yang masih bertahan dari Prancis dan Eropa. Kamu tahu, retorika semacam ini adalah tepatnya alasan mengapa kita mengatakan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi itu penting, bukan? Agar warga negara bisa mengkritik negara mereka dan lingkungan tempat mereka hidup, sehingga bisa memiliki demokrasi, not. So that we can have a healthy democracy, right? And I thought at least. Dan saya berpikir, setidaknya kamu tahu, meskipun Uni Eropa tidak sempurna, dan demokrasi barat kita juga tidak sempurna, saya pikir setidaknya pemisahan kekuasaan masih berfungsi. Tapi lagi-lagi, ini adalah bentuk hukuman dari cabang eksekutif terhadap individu yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan manapun. Bagaimana mungkin eksekutif saat ini di UE bisa mengumpulkan begitu banyak kekuasaan dan mungkin juga bisa menempatkan hal ini dalam konteks aset Rusia yang dibekukan? Kamu tahu mereka menuju ke sana. Mereka melewati begitu banyak tahapan. Saya tadi membandingkannya into the small. I was just going to compare this to the stealing of the Russian assets because menyita aset Rusia. Karena di Uni Eropa, tentu saja, mereka mengadakan pemungutan suara setiap 6 bulan untuk memutuskan apakah sanksi akan diperpanjang atau tidak. Dan semua negara anggota harus setuju. Namun sekarang, ketika mereka melihat bahwa mereka mulai kalah dalam perdebatan dan perang, mungkin akan segera berakhir, muncul tekanan, karena beberapa negara anggota tidak selalu ingin memberikan suara untuk memperbarui sanksi tersebut. Banyak negara anggota juga agak khawatir bahwa Uni Eropa kini pada dasarnya akan melanggar semua aturan, pada dasarnya mencuri, mengambil aset Rusia, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ini cukup ekstrem. Lalu apa yang akan dilakukan Uni Eropa? Karena ketika menghadapi penentangan, apa yang dilakukan Uni Eropa? Ya mereka tetap memaksakan kehendak. Jadi sekarang, mereka menangguhkan hal ini. Tidak akan ada lagi pemungutan suara. Mereka hanya mengubahnya. Sekarang, aset-aset itu dibekukan secara permanen.
Untuk melepaskan aset-aset tersebut, semua anggota harus setuju untuk melepaskannya. Jadi bahkan negara-negara seperti Estonia, Lithuania, Latvia, yang seperti kita tahu sangat Russofobik, mereka tidak akan pernah melepaskan apapun. Jadi ini berada di bawah tekanan besar. Tapi ya, jadi ini. Dan bagaimana hal ini dilakukan? Bagaimana ini bisa legal di dalam Uni Eropa? Ya, tidak bisa. Aturannya sudah tidak berarti lagi. Ini hanya omong kosong. Dan saya hanya ingin menambahkan satu hal lagi. Jack Bode. Karena sekali lagi, saya punya dokumen dari Dewan Uni Eropa di sini yang menyatakan bahwa ya, dia adalah mantan kolonel Angkatan Darat Swiss dan analis strategis dan sebagainya. Dia menjadi tamu di program-program pro-Rusia, program televisi dan radio pro-Rusia. Jadi bahkan bukan Rusia, tapi dianggap pro-Rusia. Sebenarnya apa arti pro-Rusia? Jika Anda seorang akademisi, Anda ingin menguraikannya. Apakah itu Anda berpikir penting untuk memiliki hubungan baik dengan Rusia, yang merupakan negara terbesar di Eropa? Apakah Anda harus membenci orang Rusia? Maksud saya, apakah itu berarti Anda mendukung Rusia melawan Barat? Itu bisa berarti segalanya, dan tidak berarti apa-apa. Jadi mereka begitu saja melemparkan istilah-istilah ini, pro-Rusia. Dia bertindak sebagai corong, maksud saya. Dan kemudian bukti yang mereka gunakan adalah bahwa dia dianggap bertanggung jawab mendukung teori konspirasi ini. Contoh yang mereka berikan di sini misalnya, adalah menuduh Ukraina mengatur invasinya sendiri untuk bergabung dengan NATO. Nah, yang sebenarnya dikatakan Kolonel Baud adalah bahwa dia mengutip Arestovich, yang merupakan penasihat Zelensky, sosok yang cukup berpengaruh dalam pemerintahan Zelensky. Arestovich memberikan wawancara pada tahun 2019, di mana dia pada dasarnya memprediksi kapan invasi Rusia akan terjadi, wilayah mana yang akan diambil oleh Rusia, dan apa yang akan mereka lakukan. Dan dia berpendapat bahwa hal ini harus dilakukan karena perang besar dengan Rusia akan menjadi tiket untuk masuk ke NATO. Pada dasarnya dia berkata, kamu tahu, ancaman kita untuk bergabung dengan NATO pada akhirnya akan memicu invasi Rusia. Lalu NATO akan datang dan membantu kita, dan kita akan mengalahkan Rusia. Jadi ini akan menjadi tiket kita ke NATO, perang besar dengan Rusia. Dan itu akan sangat keren, katanya. Maksud saya, dia mengutip Arestovich. Sekarang, jika ini adalah penasihat utama Zelensky, bagaimana ini bisa disebut teori konspirasi? Maksud saya, pada titik itu, kamu harus mengatakan bahwa Kiev sedang menyebarkan propaganda tentang dirinya sendiri, teori konspirasi tentang dirinya sendiri. Dia hanya mengutipnya. Tapi sekarang dia dikenai sanksi. Bukan karena mereka tidak setuju dengannya, atau memberikan argumen tandingan, mereka menjatuhkan sanksi padanya. Ini sangat kelam. Ini sangat bergaya Soviet. Itulah intinya. Mereka tidak perlu membuktikan apapun, bukan? Memang tidak. Dan ini hanya sebuah cuplikan kecil, satu paragraf. Paragraf itu, bersama dengan nama, kewarganegaraan, dan tanggal lahirnya, ada di dalam basis data ini. Dan siapapun yang ada di basis data itu tidak akan mendapatkan layanan lagi dari organisasi manapun yang terhubung dengan Uni Eropa, bukan? Kalau tidak, mereka akan dihukum. Jadi mereka tidak perlu melakukan apapun selain mencantumkan nama mereka dan cuplikan kecil itu di sana. Mereka tidak perlu membuktikan apapun. Di pengadilan, hal ini tidak akan bisa diterima. Karena semua ini hanyalah tuduhan liar yang bahkan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum untuk bersikap pro-Rusia. Tidak ada undang-undang di Uni Eropa yang melarangmu untuk... Tidak, aku rasa tidak ada undang-undang yang melarangmu mengatakan hal seperti itu. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa kamu tidak boleh menggunakan RT, kamu tidak boleh menggunakan Sputnik. Tetapi secara teori, kita hidup di masyarakat yang bebas, bukan? Bahkan jika dia pro-Rusia, yang sebenarnya tidak. Dia menganalisis situasi dan menjelaskan asal-usul dari mana hal ini muncul dalam kerangka tertentu. Tapi kita semua melakukan itu. Aku hanya terkejut bahwa semua ini sekarang. Dahulu yang melakukan itu adalah para jurnalis, bukan? Mereka yang melaporkan dari garis depan. Natalie Yump, aku tidak tahu tentang dia. Dia dituduh telah terbang ke sana dan sebagainya. Itu keterlaluan.
Maksudku, lalu dia dimasukkan ke dalam hal ini, dan sekarang Kolonel Bull yang melakukan analisis. Dan mereka tidak perlu membuktikannya. Doing analysis. And they don't have But this to was prove his job. it. It was his job. He's an analyst. Tapi ini memang pekerjaannya. Intelligence. Apa pekerjaannya? To analyze- Dia adalah seorang analis untuk intelijen Swiss. Ketika melakukan analisis, kamu mengumpulkan informasi dan membuat penilaian yang objektif. Dan untuk melakukan itu, kamu juga harus mengenali, misalnya, kekhawatiran keamanan dari pihak lawan. Dan inilah masalahnya. Kita sudah tahu sejak awal perang ini bahwa Uni Eropa sangat terobsesi dengan narasi bahwa mereka harus mendorong narasi tertentu. Misalnya, kamu dan aku pernah membicarakan sebelumnya tentang kebutuhan untuk menekankan gagasan bahwa ini adalah invasi tanpa provokasi. Ini sangat penting, karena begitu kamu menerima bahwa itu tanpa provokasi, bahwa itu hanya oportunisme, maka kamu tidak bisa membuat kompromi, karena itu akan dianggap sebagai kebijakan meredakan pihak lawan. Because then it's appeasement. You're just rewarding expansionism. Kamu hanya memberi imbalan pada ekspansionisme, dan karena itu harus dikalahkan dengan kekuatan militer. Seperti yang dikatakan mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, hal ini akan diselesaikan di medan perang. Tentu saja, itu terjadi ketika Uni Eropa masih lebih optimistis tentang kemungkinan mengalahkan Rusia. Namun, hal itu menjadi inti dari narasi tersebut. Dan sangat mudah untuk membantahnya, karena selama 30 tahun, para pejabat tinggi di seluruh Barat telah berbicara tentang bagaimana ekspansi NATO dianggap sebagai ancaman eksistensial oleh Rusia. Mereka semua menyadari bahwa Ukraina adalah garis merah paling jelas di antara semuanya. Namun tentu saja, kamu tidak bisa merusak narasi itu. Jadi sekarang, siapapun yang mengemukakan fakta yang mengganggu narasi, dianggap sebagai pihak yang mendestabilisasi. That disturbs the narrative, then it can be seen as destabilizing. And no, it's and the weird thing. Dan hal yang aneh tentang Kolonel Abu adalah bahwa dalam buku-bukunya dan semua karyanya, ia hampir hanya mengutip sumber-sumber Barat. Alasan Uni Eropa harus menuduhnya tampil di acara televisi pro-Rusia adalah karena sebenarnya ia tidak pernah tampil di program Rusia. Ia tidak ingin argumennya digunakan oleh propaganda Rusia. Jadi orang ini, ia memiliki semua analisis yang objektif. Ia membuktikan semuanya dengan menggunakan sumber-sumber Barat. Ia menghindari terlalu sering tampil di media asing agar analisisnya tidak dimanfaatkan untuk tujuan propaganda. Ia melakukan segalanya dengan benar, dan ia tetap dikenai sanksi. Maksud saya, kalau mereka bisa menargetkan dia, mereka bisa menargetkan siapapun sekarang. Dan ini ya. That's the message. That's the message. It's very. Itulah clear. pesannya. This message is- Itulah I pesannya. mean, it's a huge Sangat issue. jelas. Payment is- Jadi pesan ini maksud saya merupakan hukuman besar baginya, dan mungkin akan mengguncang kehidupan yang selama ini dijalaninya. Ini akan memaksakan perubahan drastis padanya secara pribadi. Dan ini juga merupakan pesan bagi kita semua, bukan? Seorang Norwegia di Norwegia, seorang Swiss di Jepang, seolah-olah kita semua, siapapun di antara kita, bisa saja, kapanpun, masuk ke dalam daftar itu. Dan itulah pesannya. Seperti Necessary Nation were Brace Crank and Brad, Kang Grass, Orwellian. It's very, very draconian, very Orwellian. I still don't quite understand how it is possible. Saya masih belum benar-benar mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Tampaknya pihak Prancis yang memintanya. Dan pada akhirnya ini berarti Dewan Eropa yang memberikan suara dan menyetujuinya. Jadi ini adalah keputusan dari sebuah lembaga Eropa. Saya tidak yakin apakah itu melalui pemungutan suara mayoritas atau dengan suara bulat. Tetapi keputusan itu disetujui oleh lembaga tersebut. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi kanat saya coba lor. Mungkin saya akhir saja di sini. Ak mengarungkan kimporsinya iung wolthin leni. Tione step to besar. This is supposed to have is of course tremendous. Yeah, they also put on this list. Ya, mereka juga memasukkan ke dalam daftar ini seorang rekan lain, seorang jurnalis Ukraina, Diana Panchenko. Saya pernah beberapa kali tampil di programnya. Dulu, dia ada di YouTube. Dia punya lebih dari 2 juta pengikut, tapi kemudian dia diblokir dari YouTube. Dan sekarang, dia masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa. Mereka menyebutnya sebagai kelahiran Ukraina, bukan orang Ukraina, tapi jurnalis dan propagandis kelahiran Ukraina. Begitulah mereka menggambarkannya. Diana Panchenko.
seorang jurnalis dan propagandis kelahiran Ukraina yang memproduksi dan menyebarkan narasi anti-Ukraina dan pro-Rusia. Sekarang, apa yang membuatnya disebut anti-Ukraina? Nah, banyak dari laporan yang dia buat berkaitan dengan mobilisasi brutal terhadap pria-pria Ukraina yang ditarik dari apartemen dan jalanan untuk berperang dalam perang yang bahkan sudah tidak mungkin dimenangkan lagi. Tapi mereka harus memahami pola pikir Uni Eropa di sini, karena ini adalah perang yang harus dimenangkan. Mereka harus mengalahkan Rusia. Mereka harus melemahkan Rusia. Jadi jika sekarang kamu mengkritik bagaimana pria-pria Ukraina diperlakukan dengan kejam dan dipaksa masuk ke tentara, serta bagaimana mereka diperlakukan, maka kamu juga dianggap anti-Ukraina, karena kamu melemahkan upaya perang. Apapun yang tidak mendukung perang, dianggap anti-Ukraina. Dan ya, memang tidak kamu tahu, di masa lalu kamu akan berdebat dengannya, seperti, oke, apa argumenmu? Karena mereka semua berkata, oh, dia menuduh mereka memiliki unsur Nazi dalam kepemimpinan di Kiev. Ya, memang ada unsur Nazi. Semua media barat mengakui hal ini sebelum Rusia melakukan invasi. Setelah kudeta Maidan pada tahun 2014, BBC menayangkan dokumenter dan menerbitkan artikel tentang betapa kuatnya kehadiran unsur-unsur Nazi tersebut, serta posisi-posisi penting yang akhirnya mereka duduki. Namun sekarang, tentu saja, hal itu disebut sebagai propaganda pro-Rusia. Mengapa? Karena hal itu mendukung narasi Rusia. Ia mempertanyakan legitimasi kepemimpinan di Ukraina dan mungkin melegitimasi tindakan militer Rusia. Yang berarti itu adalah propaganda Rusia. Jadi, ini bukan soal benar atau tidaknya, tetapi soal apakah hal itu mendukung narasi kita. Apakah hal itu melegitimasi kita atau melegitimasi Rusia? Jadi begitulah. Inilah yang sekarang disebut propaganda. Inilah yang disebut destabilisasi. Dan inilah alasan mengapa orang benar-benar dikenai sanksi. Ya, individu-individu. Yes, it is. Individuals. Tidak apa-apa. Ini sangat mengganggu karena saya pikir lembaga-lembaga kita bekerja lebih baik. Di sisi lain kamu tahu pepatah itu. Pertama mereka mengabaikanmu, lalu mereka melawanmu, dan kemudian kamu menang. Jadi sepertinya sekarang kita berada di tahap kedua, bukan? Di mana orang-orang yang memiliki argumen nyata, yang bisa menyusun sesuatu, dan yang mampu menantang narasi, tidak lagi diabaikan. Mereka secara aktif dilawan dengan argumen yang sangat-sangat keras. Dan Kamikemfo, saya sudah perhatian hal ini beberapa kali dengan beberapa birokrat. Yang benar-benar jahat, ketika mereka tidak setuju, mereka tidak hanya berpemagurwan. What they do is they don't try to slap you on the fingers. They try to knock you dead. Mereka berusaha menjatuhkanmu habis-habisan. Ada sesuatu yang bersifat psikologis pada orang-orang seperti ini. Mereka berusaha membungkam perbedaan pendapat sebisa mungkin, dan selalu menggunakan senjata terbesar yang mereka miliki, bukan yang terkecil. Ini bukan eskalasi. Mereka hanya menindak dengan sangat keras. Tapi bukankah ini juga merupakan reaksi terhadap kenyataan bahwa perang ini sudah kalah, dan bahwa kamu tahu, skala ke NATO sibuk beginiminat saya mampu dari NATO. Jika kamu memenangkan perang, akan menulis buku sejarah bukan? Yang tidak bisa melakukannya. Sekarang stresnya giwang, as you langsung bro dan selesai. This losing of the discursive space. Yeah. No, I think that's a key issue though. That is Ya, tidak. Saya pikir itu memang isu utama. Asumsi bahwa mereka akan bisa menulis sejarah setelahnya. Semua hal yang mereka dorong selama 4 tahun terakhir terbukti salah. Dan sekali lagi, seluruh gagasan bahwa siapapun yang berkata, mungkin kita sebaiknya tidak memperluas NATO. Ini tidak akan pro-Ukraina, ini akan menghancurkan Ukraina. Tahu kan? Mereka semua diabaikan. Ini adalah argumen anti-Ukraina. Begitu yang dikatakan kepada kita. Jika kamu mendukung Ukraina, jika kamu mendukung Eropa, maka kamu harus mengabaikan semua ini dan terus maju. Dan kamu tahu, semua ini sekarang terbukti palsu. Semua keputusan ini adalah keputusan yang buruk bagi Ukraina, bagi Eropa, dan semua pemimpin ini harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi mereka pikir mereka akan bisa menulis sejarah setelahnya. Sejarah tidak akan ramah kepada mereka. Mereka berkontribusi pada kehancuran Ukraina. Mereka membuat Uni Eropa menjadi kurang aman, kurang makmur, dan kurang relevan. Is that sekarang expansion?
there's this panic now, I think. Yeah. Yeah, it's and before we start. Ya, dan sebelum kita mulai berbicara, kamu mengatakan bahwa kepanikan itu mungkin juga ada hubungannya dengan strategi keamanan nasional baru yang baru saja dikeluarkan oleh AS. Dan sekarang kita punya Tuan Merz, yang tampaknya kemarin mengatakan secara terbuka bahwa Eropa dan Amerika Serikat tidak lagi berdiri bersama. Orang-orang Eropa kembali terkejut melihat seluruh dunia mereka runtuh di sekitar mereka, termasuk konflik AS-UE, Aliansi Transatlantik AS-Eropa. Bukan? Meskipun kita memang perlu membahas argumen dari Brian Berletik, mungkin nanti saja. Sekarang, mari kita fokus pada keterkejutan yang tampaknya sedang dialami oleh orang-orang Eropa, setidaknya untuk saat ini. Namun, penting juga untuk memahami mengapa hal ini menjadi guncangan besar bagi Uni Eropa. Apa sebenarnya Eropa itu? Kita terus membicarakannya, seolah-olah ia adalah satu entitas yang kohesif, padahal kenyataannya tidak demikian. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita, dan ada banyak faktor di baliknya. Semua 27 negara anggota ini mungkin tidak akan saling berbalik atau saling berperang, tetapi setidaknya mereka akan mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan yang berbeda, karena memang mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Salah satu alasan mereka telah lama berada di bawah payung yang sama tentu saja adalah Amerika Serikat, yang telah menjadi penenang utama, mengambil peran kepemimpinan penting atas Eropa. Itu sangat berpengaruh. Nah, hal ini juga mulai menghilang sekarang. Dengan dunia yang multipolar, semakin banyak kepentingan ekonomi yang tidak lagi harus terkait dengan negara-negara Eropa lainnya, melainkan dengan bagian lain dunia. Ketika kepentingan ekonomi bergeser, kesetiaan politik pun bisa ikut berubah. Jadi, ada banyak tanda sekarang bahwa solidaritas tidak akan mampu bertahan. Tujuan ekonomi utama Uni Eropa adalah persatuan melalui kekuatan tawar kolektif. Namun, Uni Eropa tidak lagi memanfaat ekonomi, karena kita telah memutuskan diri dari pusat-pusat kekuasaan penting, terutama Rusia dan Tiongkok. Selain itu, kita juga menaruh semua harapan pada Amerika, sementara mereka justru menurunkan prioritas terhadap Eropa. Jadi ada kepanikan. Ketika perang ini berakhir, Eropa mungkin juga akan mulai terpecah dengan cepat. Sekarang ada banyak obsesi terhadap kesetiaan dalam kelompok. Bagaimana cara menjaga agar kelompok tetap bersatu? Dan, seperti yang kamu tahu, Carl Schmitt, seorang sarjana dari Partai Hitler, mengemukakan gagasan tentang konsep musuh dari dalam. Ini adalah sesuatu yang memperkuat kesatuan politik. Kamu menyingkirkan mereka yang tidak menunjuk kesetiaan yang cukup terhadap kelompok dan memaksa mereka untuk menyesuaikan diri. Jadi selalu ada godaan untuk memburu musuh di dalam karena, dan seperti yang kamu katakan, ini bukan hanya style mengejar Siluth. Kamu mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua orang bahwa siapapun yang mempertanyakan otoritas bisa dianggap bukan hanya sebagai musuh otoritas, tetapi juga sebagai musuh kelompok, seorang pengkhianat. Jadi tidak, menurut saya, setelah semua tahun ini bukan hanya tentang perang di Ukraina. Kita sudah melakukan hal ini selama 1 dekade terakhir. Ingat hoax Russiagate? Semua orang harus mempercayai semua gagasan konyol bahwa Trump mungkin adalah agen Rusia. Semua hal semacam itu. Kita terus mencari para pengkhianat di dalam barisan kita sendiri, musuh dari dalam. Lalu datang COVID. Siapa yang tidak akan mengikuti aturan? Siapa yang akan membunuh nenekmu secara tidak langsung, dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan? Dan kemudian, tentu saja, invasi Rusia ke Ukraina. Jadi ada proses yang terus berlanjut dan tak pernah berakhir, pencarian musuh dari dalam. Dan sekarang, tentu saja, ketika Eropa berisiko terpecah, hal ini akan meningkat drastis. Siapapun yang tidak sejalan bisa dianggap sebagai musuh dari dalam, yang berarti kesetiaannya ada pada pihak lawan, pada musuh. Itulah mengapa mereka menyebut kami pro-Rusia. Karena kamu tidak cukup membenci mereka, tidak cukup mengutuk mereka, terisi yang ada. Karid kam sekarang pro kami, kamamu tepo to poin-poin, perksing your blidest fees. Repeat the talking points which you have been given.
Saya rasa ini benar-benar tepat, tapi saya bertanya-tanya, apakah orang-orang yang mendorong hal ini sebenarnya lebih cerdas daripada yang kita kira? Maksud saya, pada titik ini sudah menjadi semacam lelukon untuk menyebut von der Leyen dan sebagainya sebagai orang bodoh. Tapi kamu tahu, di satu sisi ya, ini semua tentang musuh. Menciptakan musuh buatan di timur dan memproyeksikan diri mereka ke sana. Termasuk sisi terburuk dari diri mereka sendiri. Seperti bagaimana orang Jerman memproyeksikan masa lalu Nazi mereka sendiri kepada orang-orang di timur, di Asia Barat, bukan, kepada orang-orang Palestina. Dan kemudian mereka pada dasarnya berkata, tidak, kami berdiri bersama kalian untuk membelah kalian dari Nazi modern. Sekali lagi memproyeksikan diri mereka sendiri. Tapi di sisi lain, kita telah melihat bagaimana Uni Eropa sebagai sebuah institusi berhasil memanfaatkan krisis ini untuk merebut kekuasaan, hak penerbangan misalnya, yang bahkan bukan merupakan kewenangan UE. Maksud saya, UE tidak memiliki otoritas di sana, namun von der Leyen tetap mengumumkannya. Dan sekarang ini, pada dasarnya sudah menjadi fakta. Aset-aset yang dibekukan, dan di The Duran, Alexander Mercouris dan Alex Christoforou terus mengatakan bahwa hal ini pada akhirnya akan mengarah pada perpajakan. Kita akan melihat pajak Uni Eropa yang diberlakukan langsung dari pusat, yang berarti akan ada semacam menteri keuangan. Pada dasarnya, Amerika Serikat Eropa melalui pintu belakang yang anti-demokratis, sehingga konsensus tidak lagi diperlukan. Jadi di satu sisi, ya kita melihat adanya perpecahan. Namun di sisi lain, kita juga melihat bagaimana pusat kekuasaan justru berhasil memanfaatkan situasi ini untuk menyatukan dan merebut kekuasaan. Dan entah mengapa, yang tidak saya pahami, negara-negara anggota atau pihak-pihak yang menentangnya, termasuk Orban dan lainnya, tidak mampu menghentikannya. Maksud saya, Orban jelas menentang hal ini, dan Hongaria adalah negara anggota, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka, karena alasan birokratis tertentu, tidak mampu mengeremnya. No, I agree. Tidak, saya setuju. Dan sekali lagi, ini agak membingungkan. Itulah sebabnya banyak negara yang paling keras menentang Uni Eropa ketika tiba saatnya untuk memberikan suara, misalnya tentang sanksi atau hal-hal lainnya, mereka tetap mengikuti garis kebijakan. Ya. Jadi ini menarik. Saya tidak tahu. Saya pikir mungkin inilah peran yang dilihat Amerika Serikat untuk dirinya sendiri, bahwa sangat sulit bagi negara-negara anggota secara individu untuk menonjol karena mereka bisa dipenggal. Tetapi bagi Amerika Serikat, dalam strategi keamanan nasional yang baru ini, mereka, saya lupa kata yang mereka gunakan. Mereka ingin bukan memberi insentif, tetapi mendukung atau mendorong kelompok politik yang ingin menentang arah ini. Karena mereka berpendapat, Anda tahu, mereka mengatakan strategi keamanan baru ini bersifat anti-Eropa, tetapi di sisi lain menegaskan bahwa orang Eropa sedang menuju pada penghapusan peradaban. Ada penurunan demografis, budaya tidak lagi direproduksi, pangsa ekonomi terhadap PDB global merosot tajam, dan para pemimpin menjadi semakin tidak demokratis, otoriter. Dan mereka menekankan bahwa dalam 20 tahun, Anda tidak akan lagi mengenali Eropa. Dan sekali lagi, ini semacam kalau kamu ingat pidato J.D. Vance di konferensi keamanan Munich, ini adalah pembukanya. Tapi bagi banyak pemimpin Eropa, mereka sangat tersinggung. Bagaimana bisa? Karena dia datang dan berkata, musuh utama kalian bukanlah dari luar, bukan ancaman dari Tiongkok atau Rusia. Musuhnya ada di sini, yaitu otoritarianisme yang merayap. Namun strategi keamanan ini benar-benar memasukkan sentimen tersebut ke dalam strateginya. Dan sekali lagi, saya bisa memahami mengapa mereka tersinggung, karena para pemimpin Eropa ini, bagi siapapun yang mempelajari Uni Eropa, jika kamu membaca literatur akademisnya, mereka berpikir bahwa mereka sedang menciptakan kembali dunia yang lebih baik, beralih dari dunia anarkis di masa lalu, menciptakan dunia baru yang baik. Itulah sebabnya Uni Eropa selalu dikonseptualisasikan seperti itu. Ni siksik at Upar, of
naftamate. Normative power Europe, civilian power Europe. Kekuatan normatif Eropa, kekuatan sipil Eropa. Maksud saya, ini adalah hal-hal yang harus Anda pelajari dan ajarkan di universitas. Jadi inilah perannya. Mereka pada dasarnya telah memutuskan hubungan dengan politik masa lalu, dan sekarang mereka akan menciptakan kembali dunia sesuai dengan citra mereka sendiri. Mereka memiliki pandangan yang sangat memuji tentang diri mereka sendiri dan tentang peran Eropa di dunia sebagai kekuatan utama, kekuatan untuk kebaikan. Jadi, tentu saja, tidak senangkan melihat seopgis pada hal itu. Itulah, saya sangat mentoigi John Hus. Dia adalah seorang sarjana yang berniaga menulis fundamentalisme ideologis dan bercapai dia besar memiliki konsekuensi mendalam. Karena jika kamu berpikir bisa menjembatani dunia yang cacat saat ini dengan utopia masa depan, jika kamu berjuang demi tujuan besar itu, kamu akan rela melakukan apapun untuk mencapainya, melanggar aturan apapun, dan kamu tidak menyadari adanya persaingan keamanan dasar, karena kamu hanya berjuang demi kebaikan. Dan siapapun yang menentangmu, secara definisi, berjuang untuk kebalikannya, yaitu kejahatan. Jadi ya, mereka sering berubah menjadi radikal, di mana setiap flick harus disebexbelis tiba tergoraktia. Itulah gambaran yang tepat tentang Uni Eropa saat ini. Yeah, and this is That's a good description of the EU now. It is a good description of the EU. It's a point that I guess Itu adalah deskripsi yang bagus tentang Uni Eropa. Itu adalah poin yang saya rasa baru-baru ini dibahas di acara saya oleh Profesor Hans-Georg Moller, seorang profesor asal Jerman di Universitas Makau, yang sebenarnya menyoroti perbedaan antara pemimpin yang bermoral dan pemimpin yang moralistik. Kamu tahu, ketika seseorang mulai menggunakan kebajikan dan nilai, lalu mengkhotbahkannya dengan mengatakan semua orang, segalanya harus seperti ini, kan? Maka, pada dasarnya, kamu sedang menyiapkan diri untuk kebijakan yang sangat keras dan buruk yang akan kamu dorong untuk diterapkan. Berbeda dengan, kamu tahu, nilai-nilai moral yang membimbingmu dalam pengambilan keputusan yang pluralistik. Itu berbeda, di sangat jauh lebih pada yang baru saja lakukan. Maaf. Tidak, silakan lanjut. Sorry. No, please. No, I was going to say there's a concept, there's the good hate. Tidak, saya tadi ingin mengatakan bahwa ada sebuah konsep kebencian yang baik. Artinya, jika Anda menggambarkan lawan Anda sebagai kejahatan murni, maka kebencian Anda menjadi tanda kebajikan. Saya melihat banyak hal seperti ini juga didorong oleh Uni Eropa. Dan bahkan di negara ini, saya melihat di koran pagi ini, koran terbesar di negara ini, mereka melaporkan tentang pembunuhan di Pantai Bondi di Sydney. Mereka berkata, kita harus mencari tahu siapa yang berada di balik ini. Dan mereka menekankan bahwa selama 3 bulan terakhir, kita telah melihat kaum Islamis, ekstremis sayap kanan, dan intelijen Rusia terlibat dalam serangan terhadap orang Yahudi. Seperti, apa sekarang? Intelijen Rusia sedang membunuh orang Yahudi. Maksud saya, yang mereka lakukan hanyalah, ini adalah indoktrinasi. Pastikan saja kamu mengulang hal yang sama terus-menerus, bahwa lawanmu itu benar-benar jahat. Jadi kebencianmu terhadap mereka adalah hal yang baik. Maksud saya, tidak perlu membenarkan semua ini, karena tidak ada yang akan menentang. Siapa yang akan berkata, ya, itu tidak masuk akal. Saksinya avan Rusia maskeling membunuh organisasi. Bari bisa menjelaskan ini. Nah, sekarang memuaskan Rusia. Kamu berpihak pada Hapuan. Dia, selamat datang di daftar sanksi. So, welcome to the sanctions list. This is the Beginilah cara kegilaan ini dibiarkan terus berlangsung. Dalam pikiran mereka, mereka menganggap ini pro-Barat karena bersifat anti-Rusia. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah, jika kita tidak mampu mengelola dilema atau persaingan keamanan dengan Rusia, tidak mungkin hal ini akan baik bagi kita. Inilah selalu poin saya. Apa yang mereka sebut pro-Rusia sebenarnya justru pro-Barat. Kita tidak menginginkan perang dengan Rusia. Saya juga menekankan hal ini. Mengapa kita bahkan memiliki perang dingin baru dengan Rusia? Mereka bukan kekaisaran komunis yang berusaha menaklukkan Eropa. Kekhawatiran keamanan mereka tidaklah tidak masuk akal. Mereka hanya tidak ingin ada blok militer yang bermusuhan berkembang di perbatasan mereka. Jika kita berdamai,
dan mengakomodasi kekhawatiran mereka tentang keamanan, kita bisa mencapai kemakmuran ekonomi yang lebih baik. Kita bisa memiliki keamanan yang lebih baik. Kita tidak akan mengalami polarisasi politik seperti sekarang. Kita mungkin bisa mempertahankan kebebasan media dan kebebasan berbicara, serta menghindari semua otoritarianisme yang menekan ini. Jadi ini bukan tentang menjadi pro-Rusia. Ini tentang melakukan apa yang menjadi kepentingan kita. Dan itu, seperti yang kamu tahu, kembali lagi Kolonel Bo, disinilah perannya. Itulah sudut pandangnya. Tapi maaf, aku jadi melenceng dari topik. Hanya saja, ketika kita sudah tidak bisa lagi berdiskusi secara masuk akal, tidak ada lagi koreksi arah, dan para orang gila ini akan terus melaju tanpa rem. Maaf. With the metal, pedal to the metal, sorry. Pedal to the metal, but I always gaspol sampai mentok. Tapi saya selalu berpikir, nilai-nilai barat ini, terutama kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan sebagainya, dimaksudkan untuk melindungi kita di masa krisis. Namun ternyata begitu krisis datang, semuanya langsung hilang, lenyap begitu saja. Sungguh, laju kemunduran dalam 10 tahun terakhir benar-benar mencengangkan. Bagaimana Barat telah meruntuhkan semua konsep dasarnya sendiri. Dan di sini saya harus mengatakan, Amerika lebih baik umat with the sovereigns. Armor with to berdigal and mar to besan both sides. Debate about freedom of speech. They do protect it, not. Mereka memang melindunginya, tidak sepenuhnya. Tetapi kamu bisa melihat bagaimana diskusinya bergeser dari Partai Demokrat ke Partai Republik. Dan ya, ada kemunafikan di kedua belah pihak, tetapi mereka tidak memberantasnya. Sejauh yang saya tahu, Amerika Serikat belum. Apakah Amerika Serikat pernah memasukkan orang dalam daftar sanksinya seperti yang dilakukan Uni Eropa sekarang, termasuk warganya sendiri, terkait Rusia? Saya tidak yakin. Saya tidak bisa ada contohnya. Jadi dalam arti tertentu, Uni Eropa sedang memburuk bahkan lebih cepat daripada apa yang telah kita kritik selama ini. Ada juga proses di dalam AS yang bertentangan dengan konstitusi mereka sendiri. Ya, begini, saya selalu menekankan hal ini ketika berbicara dengan para akademisi Amerika juga, bahwa setidaknya di Amerika Serikat, mereka memiliki tradisi kuat tentang kebebasan berbicara yang masih terus dilindungi. Kamu tahu, semua nilai demokrasi dan kebebasan berbicara ini, kita selalu menyebutnya sebagai nilai-nilai Barat. Tapi bagi banyak negara di Eropa, sebenarnya itu tidak sepenuhnya Barat. Kita tidak memiliki pengalaman yang sama. Jadi saya selalu menegaskan, jika mereka tidak bisa terus mempertahankannya, maka tidak ada harapan bagi orang Eropa. Dan saya pikir itu cukup jelas sekarang. Katakanlah besok, mereka baru saja mengeluarkan daftar sanksi dengan cukup banyak nama di dalamnya. Katakanlah besok mereka membuat daftar baru, 100 nama lagi. Apa yang akan menghentikannya? Siapa yang akan menentangnya? Jenis perdebatan seperti apa yang bahkan akan dimulai? Tidak ada. Sekarang tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi kendali. Uni Eropa dibangun di atas sekumpulan hukum dan perjanjian. Tetapi para pemimpinnya sekarang justru membuang semuanya dan berkata, "Yah, kami akan menimpanya. Kami punya undang-undang darurat, dan segala omong kosong itu." Jadi tidak, saya tidak yakin mereka tahu, atau mungkin memang tahu, seberapa besar kerusakan yang mereka timbulkan. Kamu tidak akan bisa mendapatkan kembali ini. Kepercayaan, supremasi hukum, kebebasan berbicara, semua hal yang sedang mereka hancurkan sekarang. Tidak. Satu-satunya kesempatan yang dimiliki warga Uni Eropa sekarang adalah benar-benar merebutnya kembali dari para kleptokrat ini. Semoga melalui pemilu, dengan menyingkirkan mereka dari jabatan. Tapi kita melihat di Rumania bagaimana pemilu dimanipulasi. Kita melihat hal itu terjadi di mana-mana. Sekarang kita melihat bagaimana Uni Eropa sangat terlibat dalam mendukung lawan politik Viktor Orban, bukan? Jadi saya pikir ini belum selesai. Saya masih percaya bahwa instrumen pemilu mungkin masih memiliki kekuatan, seperti di Prancis dan Jerman, untuk membalikan arah. Tapi kita juga melihat bagaimana beberapa pihak sedang berupaya melarang AfD dan hal-hal lainnya. Le Pen sudah dilarang untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden di Prancis, bukan? Maksud saya, mereka sedang berusaha menyelesaikan hal ini secara internal.
they're working on ironing this out internally. Well, this should all have been. Ya, semua ini seharusnya sudah menjadi tanda bahaya yang membuat orang bangkit. Maksud saya seperti yang kamu katakan, ketika mereka menyerang Le Pen, ketika mereka mulai membicarakan pelarangan AfD, bahkan menyebutnya sebagai partai ekstremis, yang berarti dinas intelijen bisa menargetkan para anggotanya. Ketika orang Rumania memilih dengan cara yang salah, campur tangan di Georgia, Moldova. Maksud saya, sudah ada begitu banyak kasus sekarang, di mana seharusnya terjadi lebih banyak perlawanan. Saya pikir banyak masalahnya adalah para pejabat terpilih yang berkata, kita hanya perlu pergi dan memilih. Kini hampir menjadi birokrat. Peran mereka hanya melaksanakan pengambilan keputusan. Maksud saya, di negara ini, kita bahkan bukan bagian dari Uni Eropa, sama seperti Swiss, tetapi kamu bisa membaca di koran. Baiklah, sekarang mereka telah menerapkan 150 arahan UE. Jadi itulah tugas para pejabat yang dipilih secara demokratis, menerapkan arahan dari sebuah uni politik yang bahkan bukan anggota kita. Tidak ada perdebatan politik tentang hal itu. Tidak ada diskusi, tidak ada apa-apa. Dan pada titik itu kamu harus bertanya, tentu saja ini bukan kediktatoran, tetapi di mana sebenarnya demokrasi berperan. Bagaimana kamu bisa menentang semua ini? Jika sesuatu diputuskan di Brussel dan para pemimpin politik, siapapun yang kamu pilih, hanya menerapkan arahan-arahan itu karena mereka bilang itu berdasarkan perjanjian atau alasan lain, maka ya, apa sebenarnya yang bisa kamu lakukan? Dan saya pikir inilah sebabnya, dalam strategi keamanan nasional AS, terlihat cukup jelas bahwa mereka memandang Uni Eropa sebagai semacam kanker di Eropa, dan mereka ingin melihatnya terpecah. Sekarang, AS bukanlah kekuatan altruistik yang hanya peduli pada demokrasi. Tentu saja, mereka memiliki kepentingan sendiri. Jika Uni Eropa terpecah, maka tidak akan ada kekuatan tawar kolektif. Namun saya juga berpikir bahwa AS ingin melihat Eropa sebagai mitra. Karena jika mereka memiliki mitra yang kuat, itu memperkuat posisi mereka di dunia. Tetapi sekarang mereka melihat orang Eropa sebagai pihak yang melemah, semakin menjadi beban. Jadi saya pikir mereka ingin memecah Uni Eropa dan kembali ke negara bangsa yang benar-benar berupaya memperkuat kepentingan nasional masing-masing. Meskipun ini adalah titik di mana saya memang perlu bertanya, apakah Anda percaya bahwa itu bukan hanya Gedung Putih, tetapi juga strategi Amerika Serikat? Karena saya memiliki persoalan yang cukup membingungkan di sini. Di satu sisi, ya, NSS adalah semacam dokumen penting yang membingkai segalanya dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, strategi keamanan nasional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Itu, seperti yang Anda tahu, adalah semacam makalah konsep yang dibuat oleh beberapa orang di Gedung Putih. Mungkin dalam lingkaran yang cukup kecil dan disetujui oleh Donald Trump. Di sisi lain, Kongres minggu lalu atau akan segera mengesahkan Undang-Undang Alokasi Pertahanan Nasional. Appropriation Act? No, Acquisitions Act? The act that Tidak, Undang-Undang Alokasi Dana, undang-undang yang akan membiayai lembaga pertahanan di AS, menetapkan dasar hukum yang mengikat yang harus dijalankan oleh AS. Dan dalam NDAA, Kongres sebenarnya melarang pengurangan pasukan di bawah sekitar 270.000 di Eropa, dan hal yang sama berlaku untuk Korea. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap pengurangan pasukan di bawah tingkat itu harus terlebih dahulu dijustifikasi kepada Kongres, dan Kongres harus menyetujuinya. Dan, seperti yang Anda tahu, setiap penarikan sepihak oleh AS tidak dapat dilakukan oleh Presiden Trump. Hal itu harus melalui Kongres. Jadi, kong menyeberang datang sangtis kuentit senen intin kehadiran AS deu. Ensuring the continuation of US presence in Europe, and at the same time we have the NSS. So you could Dan pada saat yang sama, kita memiliki NSS. Jadi bisa saja dikatakan, oke, ini adalah dua cabang yang saling berselisih. Di sisi lain, kita bisa mengambil argumen Brian Feletic dan mengatakan, tidak, lihat, ini memang seperti itu. Ini adalah sandiwara keamanan nasional, kelanjutan dari agenda.
Secara keseluruhan, AS hanya menekan Eropa agar mengikuti kehendaknya. Namun, orang-orang Eropa tampaknya benar-benar kesal, meskipun saya tidak tahu apakah mereka memang begitu, atau apa dalam pembicaraan di jalur belakang yang sedang berlangsung ada semacam kesepakatan. Yah, mari kita mainkan peran kita dalam sandiwara besar yang sedang dipentaskan ini. That this performance is. Well, I don't think it's all theater, but I do agree Ya, with saya tidak berpikir semuanya hanya sandiwara. Tapi saya setuju dengan Berletik bahwa ini bukan soal biner sederhana antara AS meninggalkan imperium demi perdamaian. Ini sebenarnya tentang perubahan hubungan dengan Eropa. Jika kita melihat hanya dari kepentingan strategis, kita bisa melihat arah kebijakan AS, terlepas dari siapa yang berkuasa, entah itu Trump atau siapapun. Tentu saja, mereka akan memiliki perbedaan kecil atau mungkin besar. Tapi secara keseluruhan, menurut saya, seluruh hubungan antara dunia barat politik setelah Perang Dunia II, setelah Perang Dingin, adalah bahwa AS merupakan hegemon yang sangat dermawan, terutama terhadap Eropa, karena ia membutuhkan negara-negara garis depannya untuk makmur dan kuat. Dia ingin agar Jerman Barat, misalnya, menjadi lebih kuat daripada Jerman Timur. Hal ini tercermin dalam perjanjian perdagangan yang dermawan. Mereka menjaga keamanan Eropa. Mereka membantu dalam proses pembangunan kembali. Sekali lagi, perjanjian perdagangan ini sering diabaikan, tetapi sebenarnya cukup menguntungkan bagi orang Eropa juga. Tentu saja, hal ini membuka peluang bagi industri, teknologi, dan keuangan Amerika Serikat. Namun secara keseluruhan, Amerika Serikat saat itu sangat dermawan. Setelah Perang Dingin, AS menempatkan dirinya sebagai hegemon global. Mereka menginginkan simpul-simpul kunci dalam imperiumnya. Negara-negara yang memiliki mitra regional. Jadi, jika di timur ada Jepang, di barat ada Jerman dan Inggris, dan jika kamu membaca buku Katzenstein, dia memiliki cara yang sangat baik untuk memetakan hal itu. Tapi bagaimanapun juga, sekarang tentu saja, di dunia multipolar, di mana Uni Eropa tidak lagi memiliki peran yang jelas, posisinya dalam ekonomi mulai terpecah. Dunia sedang melemah. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah ini akan menjadi mitra yang kuat, yang membantu Anda memiliki pengaruh lebih besar di dunia, atau justru akan menarik Anda ke bawah? Jika Anda berada di Amerika Serikat, Anda akan berpikir, kita harus mengurangi sebagian biaya. Orang Eropa seharusnya beri beban wisata. Mereka harus berubah dari beban menjadi keuntungan. Dengan kain, mereka harus keluar dan menjalankan apa yang kita inginkan. Jadi, perang Ukraina, mari serahkan saja kepada orang Eropa, bisa membiayai kainnya. Mereka bisa melemahkan Rusia. Jadi saya tidak melihatnya sebagai kebijakan yang pro-Rusia. Saya hanya, kamu tahu seperti apa seharusnya hubungan ekonomi itu. Mereka punya pilihan. Mereka bisa menjadikan Uni Eropa sebagai blok geoekonomi eksklusif untuk UE, yang memang agak seperti itu. Artinya jangan berdagang dengan Tiongkok, Rusia, Iran, kurangi hubungan dengan India. Pada dasarnya siapapun yang menjadi pesaing Amerika Serikat, ini akan menjadi wilayah eksklusif kita. Orang Eropa mengikuti hal ini. Beberapa berpendapat bahwa mungkin kita hanya perlu membersihkannya sedikit. Artinya, semua industri yang mereka miliki di Jerman misalnya, sebaiknya dipindahkan ke Amerika Serikat. Kamu juga bisa melihat sebagian dari hal ini mulai terjadi. Jadi ini hanya perubahan dalam hubungan. Eropa bukan lagi mitra utama mereka, baik dalam menyeimbangkan Uni Soviet maupun mempertahankan hegemoni kolektif di era pasca Perang Dingin. Mereka kini berada di dunia multipolar dengan Eropa yang semakin melemah. Peran utama Amerika adalah berhenti mengeluarkan begitu banyak biaya untuk Eropa dan mulai mendapatkan sesuatu dari mereka. Dan itulah proses yang sedang kita jalani. Saya pikir Trump hanyalah sosok transisi. Maksud saya, jika Partai Demokrat berkuasa, mereka akan melunakkan hal ini, tetapi arah kena kita semenuju. Mengapa mereka harus mencurahkan begitu banyak upaya untuk Eropa, yang relevansinya semakin menurun? Mereka memperlakukan Eropa dengan penghinaan yang luar biasa. Oh ya? Tidak. Dan hingga minggu lalu, hal ini sudah terlihat dengan sangat jelas. Baiklah,
Diskusi ini akan dilanjutkan, Glenn. Orang-orang yang ingin mengikuti Anda sebaiknya pergi ke saluran YouTube Anda dengan nama Anda, Glenn Deason. Mereka sebaiknya mengikuti Anda di Substack seperti yang saya lakukan. Mereka juga sebaiknya mengikuti Anda di Twitter seperti yang saya lakukan. Eens matter meer benampit through ithin the math. In the state. Apa yung with the holiday spookwraith mates with suang and good three? Is there any place that I forgot where people should go? No, it's Tidak. primarily The tweet Substacks reduced to memes higher. YouTube channel. Everybody Sumarith, Satle, Glenn Deason. Glenn reminds me great minds. today. Terima kasih, Pascal.